Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah optimasi dan simulasi. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai apa sih yang akan kita pelajari dan sebenarnya apa itu optimasi dan simulasi. Nah, di capaian pembelajaran kali ini teman-teman mahasiswa diminta untuk bisa menjelaskan dasar konsep serta teori tentang optimasi dan simulasi, dan nantinya teman-teman bisa menjelaskan metodologi apa saja yang biasanya digunakan dalam optimasi dan simulasi. Nah, berikut ini adalah agenda pembelajaran kita. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan dasar atau sederhana tentang optimasi dan simulasi. Contohnya adalah bagaimana kita caranya menghitung harga jual barang. Tentunya nggak mungkin kan kalau misalkan kita ingin menjual barang tetapi harganya sama dengan bahan-bahan yang sudah kita beli. Nggak mungkin ya, karena dalam prinsip penjualan kita tentunya ingin mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, itu adalah salah satu contoh dasarnya. Nah, kita lanjut ya tentang definisi dari optimasi dan simulasi ya. Sekarang, apa itu optimasi? Ya, kalau memang teman-teman memiliki suatu pendapat sendiri tentang optimasi dan simulasi, bisa kirim ke kolom komentar ya. Nah, berikut ini adalah beberapa definisi dari optimasi dari beberapa peneliti. Pertama, dari Basara, dia menyebutkan bahwa optimasi ini adalah percabangan dari pendukung keputusan untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah, namun tentunya menggunakan metode matematika dan komputasi algoritma. Sedangkan si Boyd, dia menjelaskan bahwa optimasi ini adalah sebuah sistem proses untuk menemukan nilai terbaik atau fungsi objektif dalam pencarian pendukung keputusan berdasarkan batasan-batasan yang ada. Nah, sedangkan milik Render, optimasi ini didasarkan pendekatan melalui kuantitatif analisis ya, bahwa untuk mencari suatu melakukan optimasi diperlukan perhitungan model matematika, kemudian penginputan data, adanya data untuk dilakukan perhitungan, kemudian menerapkan teknik solusi untuk mencari solusi terbaik yang tentunya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bisnis dan manajemen sistem. Nah, sekarang lanjut simulasi ya. Nah, simulasi ini dapat sebenarnya Anda temukan di kehidupan nyata. Ketika teman-teman sedang mencari suatu game, ada salah satu kategori yaitu simulasi. Nah, bayangin nih, berarti ketika teman-teman mengerjakan atau menggunakan game suatu simulasi untuk balapan mobil gitu ya. Nah, ketika teman-teman mengemudi, ketika menabrak suatu objek ya, tentunya harusnya mobil tersebut Anda akan mengalami kecelakaan kan. Nah, namun ketika teman-teman memainkan suatu game dan terjadi kecelakaan, tentunya teman-teman tidak merasakan adanya kecelakaan tersebut di lingkungan nyata Anda. Nah, baik, kita lanjut ke pengertian simulasi dari beberapa peneliti ya. Nah, di sini Silo menyebutkan bahwa simulasi ini adalah metode yang tentunya disesuaikan dengan kehidupan yang ada di dunia nyata, tetapi dia tidak mendisrupsi atau tidak mengganggu sistem yang ada di dunia nyata. Ya. Kemudian Bang et al. Dia menyebutkan bahwa simulasi ini adalah pendekatan eksperimental yang digunakan untuk analisis dan optimalisasi sistem yang kompleks melalui model dinamis yang tentunya merepresentasikan dunia nyata. Nah, sedangkan penjelasan dari Render, simulasi ini adalah pendekatan kuantitatif yang akan tentunya membantu untuk pengambilan keputusan berdasarkan mengevaluasi performa dari strategi yang berbeda atau mungkin skenario yang berbeda untuk didapatkan hasil yang optimal ya, berdasarkan data historis maupun untuk data prediktif. Nah, karena itu
teman-teman sudah dapat tentunya ya, ada gambaran tentang perbedaan dari optimasi dan simulasi. Nah, untuk optimasi ini tujuannya tentunya untuk mendapatkan solusi terbaik dalam pemecahan masalah. Sedangkan simulasi ini sebenarnya adalah tiruan dari di dunia nyata yang kemudian diimplementasikan ke dalam sistem. Tujuan dari penggunaan optimasi ini adalah mencari solusi optimal, sedangkan simulasi ini adalah mencoba beberapa skenario untuk diketahui pemahaman dari sistem dan untuk didapatkan mana skenario yang terbaik yang dapat dilakukan. Untuk metodenya, untuk optimasi ini adalah menggunakan contohnya linear programming, sedangkan simulasi ini contohnya adalah metode Monte Carlo. Nah, sedangkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari untuk optimasi ini contohnya adalah penjadwalan, kemudian manajemen inventory yang ada di minimarket ataupun yang ada di gudang. Sedangkan simulasi contohnya adalah di dunia nyata, yaitu kita melakukan peramalan untuk penjualan ataupun perencanaan logistik. Nah, berikut ini adalah aturan-aturan dalam optimasi dan simulasi yang kaitannya dengan bisnis analitik. Oke, kalian tahu kan bisnis analitik itu apa? Jadi, dalam pengambilan keputusan, terutama dalam perusahaan, itu sebaiknya manajemen tingkat atas membuat suatu keputusan bukan berdasarkan insting, namun berdasarkan dari data. Untuk itulah perlu adanya kemampuan dalam analisis bisnis. Nah, menurut Lander, analisis bisnis ini didasarkan dibagi menjadi 3 kategori, dan kategori ini saling berurutan ya. Yang pertama adalah analisis deskriptif, yang kedua analisis prediktif, dan ketiga adalah analisis preskriptif. Untuk analisis deskriptif ini biasanya didasarkan pada penggunaan atau pengelolaan data-data historikal. Data historikal berangkat dari data transaksional yang kemudian kita capture dalam kurun waktu tertentu untuk kita pahami apa yang terjadi pada data tersebut. Tujuan dari analisis data historis ini tentunya dapat digunakan untuk mencari suatu pola untuk didapatkan suatu informasi yang ada yang terjadi sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya di sini teman-teman dapat mengelola data untuk menampilkan laporan penjualan tiap bulan ataupun analisis performa dari produk yang ingin dijual. Data analisis deskriptif ini biasanya menggunakan ilmu-ilmu statistika seperti mean, modus, median, dan standar deviasi. Lanjut ke analisis prediktif. Namanya juga prediktif ya, berarti tujuannya untuk memprediksi apa yang akan terjadi di kedepannya. Nah, contoh dari analisis prediktif ini seperti adalah perencanaan penjualan ya contohnya adalah peramalan penjualan ya, misalkan dalam kurun waktu tertentu dalam 3 tahun ke belakang ternyata pada bulan-bulan tertentu terutama di bulan Desember itu penjualan sangat meningkat sekali. Nah, hal ini didasarkan pola bahwa Desember itu adalah terjadi suatu event yaitu Natal dan Tahun Baru, yang mana banyak masyarakat berbondong-bondong untuk membelanjakan uangnya ke barang-barang yang dibutuhkan. Nah, karena polanya sudah didapatkan, maka tentunya kita dapat memprediksi hal yang terjadi, kemungkinan yang terjadi di tahun depan. Dan itu sangat bermanfaat untuk membantu perusahaan untuk menyiapkan apa saja agar target penjualan bisa terpenuhi. Nah, lanjut ya ke analisis preskriptif. Analisis preskriptif ini adalah fokusnya agar didapatkan suatu rekomendasi agar manajemen atau user untuk melakukan tindakan secepat mungkin. Ya, contohnya teman-teman tentunya memiliki akun sosial media kan ya.
Nah, dalam akun sosial media terdapat suatu algoritma untuk mengetahui posisi Anda saat ini. Nah, ketika dalam kurun waktu tertentu atau di minggu-minggu ini Anda sedang berada di posisi saat ini, ya, contohnya di kota Purwokerto, ternyata di satu hari ada email masuk yang menyebutkan bahwa ada suatu aktivitas mencurigakan atau ada yang login di area di luar Jawa. Nah, itu adalah salah satu dari penggunaan analisis preskriptif. Jadi untuk menghindari adanya suatu pencurian data ataupun hacker. Nah, di sini analisis preskriptif ini tentunya dapat digunakan untuk mengoptimalkan harga, kemudian membuat untuk rekomendasi strategi marketing. Nah, berikut ini dari bukunya Render dijelaskan ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk ketiga kategori itu. Yang deskriptif tentunya kita menggunakan statistika dasar ya. Kemudian untuk prediktif itu ada ilmu-ilmu seperti analisis pengambilan keputusan, kemudian model regresi, forecasting, dan lain-lain. Sedangkan analisis preskriptif itu salah satunya kita menggunakan satu metode linear programming, kemudian transportation, dan model penugasan yang akan kita pelajari di semester ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam pendekatan analisis kuantitatif tentunya terdapat langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mencari sisi optimal. Nah, langkah-langkah itu pertama yaitu teman-teman diminta untuk memahami masalah yang terjadi atau studi kasus yang ada. Kemudian dari studi kasus tersebut didapatkan rumusan masalah. Dari masalah yang ada, teman-teman perlu memilih pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari model yang sudah dipilih, teman-teman perlu mentransfer data yang ada di dalam studi kasus tersebut untuk dimasukkan ke model-model perhitungan sehingga didapatkan pengembangan solusi dan hasil optimalnya. Nah, kemudian dapat dilakukan testing apakah hasil yang didapatkan itu sudah sesuai dengan standar kriteria atau belum. Kemudian ketika sudah didapatkan suatu hasil yang memenuhi kriteria, maka hasil ini dapat diimplementasikan di kehidupan nyata atau dibuatkan sebagai rekomendasi kepada manajemen atas. Oke. Nah, berikut ini adalah nantinya model optimasi yang akan teman-teman perlu ketahui. Jadi ini adalah sekedar penjelasan saja beberapa metode untuk optimasi, mulai dari linear programming, ada juga integer programming, ada juga non-linear programming yang biasanya non-linear programming ini didasarkan dari probabilitas ya. Kemudian ada goal programming dan juga ada dynamic programming. Nah, untuk simulasi salah satunya adalah simulasi Monte Carlo dan teori antrian. Lanjut untuk kasus optimasi. Nah, pada pertemuan kali ini karena masih pertemuan pertama, Bapak ingin menampilkan salah satu contoh sederhana yang mungkin sudah teman-teman ketahui di pembelajaran sebelumnya pada waktu SMA mungkin ya. Nah, salah satunya di sini adalah untuk mencari profit dan break even point. Nah, tentunya profit atau keuntungan didapatkan dengan cara mengetahui atau melakukan perhitungan pendapatan dikurangi pengeluaran lain. Pengeluaran ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan tidak tetap. Contoh biaya tetap adalah biaya untuk penggajian, biaya untuk sewa lahan, ataupun biaya untuk alat. Sedangkan biaya variabel ini disesuaikan ketika teman-teman ingin contohnya membuat suatu produk minuman. Untuk membuat produk tersebut dibutuhkan bahan-bahan yang biayanya tentunya bervariasi tergantung dari berapa banyak produk yang akan dikerjakan. Nah, kita masuk ke contoh ya. Di sini contohnya adalah misalkan ada satu barang yang dijual dengan harga 100.000 per unit. Kemudian biaya tetapnya sudah ditentukan, ya ini 1 juta.
Misalkan 1 juta ini terdiri dari biaya alat, kemudian dan biaya sewa lahan. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel ini dibebankan per unit. Contohnya yaitu 30.000 per unit. Kemudian produk yang terjual ternyata sudah mencapai 500 unit. Nah, akhirnya keuntungan yang didapatkan kita masukkan data-data tadi ke dalam rumus yang ada di bawah ini ya. Yaitu 100.000 dikali 500 berarti hasilnya adalah 50 juta. Jadi omsetnya sekarang masih 50 juta dikurangi biaya-biaya lain, yaitu dikurangi 1 juta, dikurangi lagi dengan 30 juta untuk total dari biaya variabel, sehingga didapatkan nilainya bukan 30 juta tapi 30.000 dikali 500 yaitu 1.500 adalah 15 juta ya, sehingga hasil dari omset dikurangi biaya lain-lain adalah 30 juta, sehingga profit yang didapatkan adalah 34 juta. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk menghitung keuntungan atau profit. Nah, kita lanjut ke BEP. BEP ini adalah titik impas, yang mana kapan sih kita dalam usaha kita menemukan titik di mana kita tidak rugi dan juga tidak untung. Nah, suatu titik ini tentunya akan menjadi pedoman bagi kita ketika kita sudah menjual produk pada titik ini, sudah melampaui, berarti kita ibaratnya sudah untung gitu ya. Nah, rumus dari BEP ini adalah biaya tetap dibagi dengan biaya jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kita masukkan data-data yang sudah ada, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 1 juta dikurangi 100.000 dikurangi 30.000. Nah, di sini hasilnya adalah 14,29 unit. Karena kita ngobrolin tentang unit nih, yang mana unit itu tidak boleh koma ya, sehingga kita perlu lakukan pembulatan nih. Ya, pembulatannya terutama pembulatan ke atas ya, yaitu 15 unit. Kan nggak mungkin ya ada satu produk yang kemudian dipotong atau dipangkas isinya gitu ya. Nah, oke, mungkin itu dari pembelajaran yang sudah kita dalamin ya, mulai dari pendekatan analisis kuantitatif sebagai materi optimasi dan simulasi. Kemudian kita juga belajar sedikit implementasi terkait optimasi dan simulasi melalui mencari profit dan BEP ya. Nah, dan terutama optimasi ini tentunya digunakan untuk mencari solusi terbaik. Misalkan contohnya mencari profit maksimal. Tetapi selain profit maksimal, nilai profit yang maksimal bisa juga digunakan untuk mencari biaya minimal ya. Nah, kemudian ada simulasi. Simulasi ini tentunya dapat digunakan untuk memprediksi dari beberapa skenario yang ada di permasalahan. Oke, mungkin itu pembelajaran kali ini. Kita jumpa di pertemuan depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.